Selamat malam, saya Penatua Debbie Roring. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob. Melayani, bekerja untuk Tuhan. Tentu kita semua sudah sangat sering mendengar ungkapan tersebut. Namun, apakah kita tahu apa makna yang terkandung dari ungkapan tersebut? Bagaimana dan siapakah kita sehingga kita dapat melakukan setiap tugas pelayanan dengan baik? Mari bersama kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti serta memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdiri, jika memungkinkan, dengan hati dan jiwa, pujilah Tuhan. Ya Tuhan kami, Sang Raja Maha Mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah bersama. Pimpinlah ibadah kami ini agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Seraya memohon, berikanlah kami hikmat di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan menghayati apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Kuatkanlah, teguhkanlah iman percaya kami melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Alkitab. Mari kita berdiri. Bacaan Alkitab dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 18, ayat 24 sampai 29. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan
bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang menyerikan firman Tuhan menjadi pegangan hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam juga bagi kita semua yang hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang ingin mengetahui masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang terjadi di kemudian hari, misteri yang demikian itu sangat menarik untuk diketahui. Di dalam pembacaan Alkitab kita, kitab Wahyu ini berbicara tentang penyingkapan tentang masa depan yang dibukakan, disingkapkan kepada Rasul Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus yang ketika menerima wahyu, ia sedang berada dalam pembuangan di sebuah pulau kecil terpencil, Pulau Patmos. Ia dibuang oleh karena beriman kepada Yesus. Ya, pada zaman itu, kalau ketangkap saja menjadi orang Kristen itu sudah menjadi suatu alasan untuk kepadanya dipenjarakan, dianiaya. Jadi konotasinya kayak komunis di awal-awal Orde Baru, asal ketangkap saja ketahuan komunis, ya sudah akan dianiaya dan seterusnya. Nasib orang Kristen di abad pertama di masa Yohanes, Rasul Yohanes ini seperti itu. Tidak perlu pengadilan untuk menyiksa orang ketika ketangkap sebagai Kristen. Bisa dilakukan apa saja baginya. Orang Kristen di masa itu dimusuhi oleh dua bangsa. Bangsa Israel yang mengaku sebagai umat Allah memusuhi orang Kristen. Mengapa? Oleh karena orang Kristen itu mengaku mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini tidak bisa diterima dalam pengajaran Yahudi. Yesus itu bukan Mesias bagi orang Yahudi. Bagi para imam, pengajar-pengajar Yahudi, Yesus itu bukan Mesias, bukan Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Karena dalam konsep orang Yahudi, Mesias itu dalam bahasa Ibrani, Masayah, dalam bahasa Yunani, Kristus, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Juru Selamat. Dalam konsep Yahudi, Mesias itu akan menyelamatkan hanya bangsa Yahudi, hanya orang Yahudi. Menyelamatkan dari apa?
pada saat itu keselamatan yang akan diberikan Mesias, yaitu menyelamatkan mereka dari jajahan, dari penjajahan kekaisaran Romawi. Jadi harapan mereka tentang Mesias akan menjadi raja, menyelamatkan mereka, kemudian memerintah bangsa Israel. Nah, kalau kenyataannya Yesus itu disalib, wah itu bukan Mesias. Mana ada Mesias mati konyol demikian, matinya disalib di antara para penjahat. Ya, itu konsep orang Yahudi, sehingga mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, dan pengikut-pengikutnya pun, siapa saja yang menjadi pengikut Yesus, akan mereka tangkap, akan mereka penjarakan. Kita ingat pekerjaan Rasul Paulus sebelum ia bertobat. Ia penganiaya orang Kristen. Nah, ini di satu sudut pandang orang Yahudi. Bagi mereka, Kristen itu sesat dan harus ditangkap, harus disesah. Kalau perlu dirajam sampai mati. Ada satu yang dirajam sampai mati itu diaken, Stefanus, yang diangkat untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang tak mampu, tapi ia ditangkap lalu dirajam. Nah, di sudut lain, dalam kacamata orang Romawi, bangsa Romawi, pemerintah Romawi menganggap orang Kristen ini, mereka yang menjadi pengikut Kristus itu pengkhianat. Menjadi orang Kristen itu sama saja menjadi pengkhianat. Di masa Yohanes, Rasul Yohanes ini, ya di masa Perjanjian Baru pada umumnya, kaisar-kaisar Romawi itu mengangkat dirinya sebagai titisan dewa. Patungnya itu kemudian dibuat dan ditaruh di kota-kota jajahan mereka, dan semua orang harus menyembahnya. Menyembahnya sebagai dewa. Begitu juga orang Kristen yang berada di daerah jajahan Romawi itu harus menyembah kaisar sebagai dewa. Nah, orang Kristen yang berlatar belakang bangsa Yunani, bangsa Romawi, demikian pun kalau mereka tidak mau menyembah kaisar, menyembah patungnya, mereka ini walaupun orang Romawi, walaupun orang Yunani akan dianggap sebagai pengkhianat. Sebab mereka memang hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mau menyembah yang lain. Ya. Itu dua hal yang membuat orang Kristen memang di abad-abad pertama sampai abad kedua, bahkan sampai abad keempat, itu mengalami penindasan, penganiayaan. Jadi harus bagaimana hidup dalam keadaan demikian? Itulah sebabnya Yohanes ini mendapat wahyu, mendapat penyingkapan. Apa yang disampaikan kepadanya harus dibukakan, harus disampaikan. Nah, khususnya di dalam kitab Wahyu ini ada 7 jemaat mewakili orang-orang Kristen. Ada 7 jemaat yang disebutkan harus disampaikan oleh Yohanes tentang penyingkapan yang diberikan. Di situ disebutkan ada jemaat Smyrna, ada jemaat Pergamus, kemudian Tiatira, Sardis,
Philadelphia, dan ketujuh Laodikia. Apa yang dialami oleh ketujuh jemaat ini mewakili seluruh kekristenan pada saat itu, pada zaman itu. Dan apa yang Tuhan hendak singkapkan kepada jemaat ini juga mewakili semua orang Kristen pada masa itu. Nah, khususnya pembacaan Alkitab kita ini kepada jemaat di Tiatira. Ini jemaat yang berada di Asia Kecil, tapi Asia Kecil ini salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi, namanya Provinsi Asia Kecil. Ada provinsi Yudea, ada provinsi Syria. Nah, ini provinsi Asia Kecil yang di dalamnya terdapat 7 jemaat. Salah satunya jemaat Tiatira. Kalau kita membaca dari awal, maksudnya dari ayat 18, pasal 2 ayat 18, yang menceritakan tentang keadaan jemaat Tiatira. Dapat disimpulkan jemaat Tiatira dalam bacaan Alkitab kita, kalau kita baca dari ayat 18 sampai ayat 29, itu ada 2 bagian. Bagian pertama, ayat 18 sampai ayat 23, dan bagian kedua itu bacaan Alkitab kita malam ini, ayat 24 sampai 29. Nah, di bagian pertama, tentang jemaat Tiatira ini, disampaikan di sana bahwa jemaat ini sebenarnya memiliki sifat yang baik. Kalau kita baca dari ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, itu gambaran jemaat Tiatira, bahwa mereka memiliki kasih, mereka memiliki iman, dan juga pelayanan yang mereka lakukan, ketekunan iman yang mereka senantiasa nyatakan. Ini ada di dalam kehidupan jemaat Tiatira. Namun ada satu hal yang membuat kehidupan jemaat Tiatira ini menjadi goncang, yaitu adanya seorang wanita yang menyebut nabi. Kalau laki-laki nabi, perempuan nabiyah. Nah, nabiyah ini bernama Isabel. Ini yang membuat persekutuan hidup di jemaat Tiatira ini menjadi terguncang. Sebab Isabel ini mengaku sebagai nabi, sebagai nabiyah. Dan apa yang ia lakukan adalah ia mengajarkan hal-hal yang membuat jemaat ini menjadi tersesat. Ya, ajarannya itu menyenangkan sih bagi sebagian orang. Yaitu mereka diperbolehkan untuk makan persembahan-persembahan berhala. Nah, persembahan berhala itu dalam kehidupan orang Kristen Yunani yang memang menyembah dewa-dewa, itu seringkali membawa, sebelum dijual di pasar misalnya, sebelum dimakan misalnya, daging itu dipersembahkan kepada dewa dulu, dewa mereka. Setelah itu baru mereka makan. Begitu juga kepada mereka, Isabel ini mengajarkan tentang perzinahan, untuk berbuat zina. Ya. Ada satu jemaat misalnya di kota Korintus, itu terdapat sebuah kuil Dewi, Aprodit. Dewi ini disembah, dan di kuil Dewi ini dilakukan perzinahan. Nah, Isabel juga mengajarkan seperti demikian, tidak apa-apa berzina. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran demikian karena diajarkan oleh seseorang yang mengaku nabi,
atau nabiah karena wanita. Lalu sebagian orang Kristen yang baru masuk Kristen ini terpengaruh lalu mengikuti ajarannya. Dan inilah yang membuat jemaat Tiatira, walaupun mereka setia di dalam iman, walaupun mereka memiliki kasih, mereka memiliki iman, tetapi perbuatan kehidupan mereka ini tidak dikehendaki Tuhan. Dan inilah yang ditegur kepada jemaat Tiatira. Ya, sebenarnya juga untuk semua orang Kristen yang menerima surat Yohanes ini. Diingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka hidup dalam keadaan demikian, tidak bertobat. Kuncinya untuk mereka ini pertobatan. Kalau tidak bertobat, maka akan ada hukuman Tuhan. Ya, itu bagian pertama. Tuhan akan menghukum mereka yang hidup di dalam kesesatan demikian. Nah, bagian kedua di ayat 24 sampai ayat 29. Nah, ini untuk mereka yang tidak terpengaruh kepada Isabel. Untuk mereka yang tetap setia melakukan kehidupan di dalam iman. Kita baca di ayat 24, makanya tertulis begini, kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, jadi bukan hanya soal perjinan, tetapi juga mereka mempelajari seluk-beluk iblis, maksudnya mempelajari juga kuasa-kuasa gelap. Kuasa gelap itu di semua negara ada, di semua suku ada. Di bangsa kita juga Indonesia, setiap suku kita punya penyembahan terhadap berhala-berhala seperti ini juga. Orang Manado, orang Ambon, orang Timur, orang Batak, semua punya jimat-jimat dari nenek moyang. Orang Dayak, orang Toraja, semua punya. Terus, itu yang menjadi pergumulan. Di sini, Yohanes katakan, Yohanes tuliskan yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya, pengajaran-pengajaran sesat demikian, penyembahan berhala sampai kepada penyembahan kepada iblis, bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, bagaimana cara mendapatkan kekayaan, bagaimana cara mendapatkan ketenaran, ya. Dengan penyembahan juga kepada iblis bisa didapat. Tetapi ini yang menjadi peringatan bahwa hal-hal demikian tidak akan menjadi berkat bagi kita, hanya akan menjadi kutuk, menjadi hukuman. Nah, kepada orang-orang yang tidak terpengaruh dengan ajaran Isabel, di sini dikatakan bahwa mereka di ayat 24, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Bahwa apa yang ada padamu, seperti yang kita baca di awal-awal tadi. Orang jemaat Tiatira itu hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman, melakukan pelayanannya dengan tekun, dan inilah apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, soal kedatangan Tuhan memang tidak ada yang tahu kapan. Banyak orang yang berusaha menafsirkan kapan hari, waktu, tanggal, dan banyak juga orang terpengaruh dengan ajaran tentang kedatangan Tuhan.
Tuhan akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, saya pernah mengalaminya di jemaat ketika saya di Cikampek. Ada banyak orang yang mengikuti Pondok Daud, ajaran tentang kedatangan Tuhan, berkumpul di satu tempat, tunggu pengangkatan, bahwa Tuhan akan mengangkat mereka pada tanggal 10 November tahun 2003. Mereka berkumpul, menantikan kedatangan Tuhan, sampai pada hari tanggal waktu yang ditentukan, tidak datang-datang Tuhan. Padahal mereka sudah menjual segala harta benda mereka. Karena firman mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Lalu mereka jual semua kekayaan mereka. Mereka berkumpul di satu tempat, tempatnya di Bandung. Jadi mereka sudah miskin, tinggal menantikan pengangkatan. Tuhan datang untuk mengangkat mereka. Harta mereka itu sudah dijual semua dari macam-macam tempat. Ada yang dari Medan, ada yang dari Papua juga ada, yang dari Manado ada, berkumpul di satu tempat menunggu pengangkatan sampai harinya tidak datang-datang Tuhan. Yang datang siapa? Yang datang itu polisi. Polisi datang kemudian mengangkut mereka, terutama pengajar sesatnya, pendetanya, karena mengajarkan hal yang demikian sampai sudah jatuh miskin, lalu kita berusaha tampung dan kembalikan mereka ke kota mereka. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan hanya Bapa yang tahu. Kepada kita diajarkan untuk, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu. Iman yang ada padamu, peganglah itu. Kasih yang ada padamu, peganglah itu. Ketekunanmu, pelayananmu, peganglah itu. Itulah yang diingatkan kepada jemaat di Tiatara. Dan itu juga saya kira menjadi pengajaran bagi semua orang Kristen. Di masa-masa kita menjalani kehidupan, ya memang tidak, khususnya kita di Jakarta, tidak mengalami penganiayaan seperti orang Kristen di masa itu. Tetapi tetap juga tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami pergumulan. Semua orang Kristen harus mengalami ujian. Memikul salib, bukan sekali tapi setiap hari. Yesus sendiri sudah ingatkan itu. Kalau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Kamu harus memikul salibmu. Setiap orang punya salib sendiri-sendiri. Pergumulan sendiri-sendiri, masalah sendiri-sendiri. Dan mengikut aku, mengikut Yesus. Dan itulah bagi kita ujian-ujian terhadap iman kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengajaran kepada jemaat di Tiatira ini juga mengingatkan kepada kita untuk kita jangan sampai jatuh di dalam pengajaran sesat. Ajaran sesat itu bukan hanya di dalam kehidupan lingkungan kita kekristenan, bukan hanya soal ajaran sesat yang berbeda dari iman Kristen. Pokoknya yang harus kita pegang seperti ajaran reformasi, itu diajarkan 3 tiang. Sola scriptura, hanya kitab suci. Jadi kalau ada ajaran baru mengajarkan tentang macam-macam penafsiran terhadap Alkitab, lalu ajarannya menyimpang dari Alkitab, ya kita sendiri yang harus bertanya, ajaran itu benar tidak? Sola scriptura, artinya hanya kitab suci, hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang baru, bertentangan dengan Alkitab, kita harus tolak. Ya, kalau masih meragukan, boleh bertanya, menyampaikan kepada pendeta, ini ajarannya
dulu pernah ada ajaran tentang kasih. Kelompok yang mengajarkan ini aliran Kris anak-anak Tuhan, children of God. Tetapi kasih yang dipraktekkan ya seperti yang diajarkan Isabel. Kasih yang disampaikan itu bukan kasih agape, tapi kasih eros. Eros itu yaitu seks bebas. Bukan demikian yang diajarkan Tuhan. Sehingga memang children of God kemudian karena ajarannya sesat, lama-kelamaan hilang. Ya, tidak dia tidak ada lagi dalam kehidupan orang Kristen, tetapi sempat merangkul anak-anak muda. Ini tahun 80-an, Children of God itu sempat menjadi tenar. Ya, ajaran Isabel tetap akan ada. Tetap akan ada. Sampai Tuhan datang kembali. Kita akan mengalami ujian. Ujian terhadap ajaran-ajaran sesat yang demikian. Akan selalu datang ajaran sesat. Patokan kita, pegangan kita adalah sola scriptura. Hanya Alkitab. Oleh karena itu, memang di dalam kehidupan bergereja, membaca Alkitab itu diajarkan supaya menjadi makanan sehari-hari. Supaya kita tahu juga ajaran yang di Alkitab, dan ketika ada orang mengajarkan secara sesat, ya kita bisa membuat perbandingan. Ajaran ini tidak betul. Alkitab mengajarkan tidak seperti itu. Mengajarkan seperti yang diajarkan Isabel misalnya. Jadi cara kita supaya tidak jatuh di dalam kesesatan dengan cara membaca Alkitab. Ya. Kita ada KBA, Komunitas Baca Alkitab. Memang baru satu kelompok terbentuk. Yang akan datang ini akan terus dijadwalkan. Mungkin nanti berkembang 2 kelompok. Jadi bukan cuma hanya 1 tahun, 1 tahun anggaran, tahun pelayanan, tetapi dapat dikembangkan lagi di waktu yang akan datang. Karena ajaran sesat itu akan selalu ada sampai Tuhan datang kembali. Hal yang kedua, kepada kita juga ya diingatkan dasar bagi kita untuk mengukur ajaran-ajaran itu benar atau tidak. Selain sola scriptura ada sola fide. Hanya iman kepada Kristus. Yang ketiga sola gratia. Hanya keselamatan. Keselamatan kita hanya anugerah. Keselamatan kita ini hanya anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi bukan kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itu respon. Itu ungkapan syukur, ungkapan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kita diperintahkan Tuhan, diwajibkan Tuhan untuk berbuat baik, untuk mengasihi. Jadi itu merupakan respon atas ungkapan syukur, ungkapan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itu sola gratia, kita sudah dianugerahkan keselamatan. Sola fide, hanya iman kepada Kristus. Bagi kita hanya iman kepada Kristus. Yesus sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, sola fide, hanya iman kepada Kristus. Ini menjadi yang iman bagi kita, dasar-dasar pengajaran di dalam kekristenan bagi kita, sehingga tidak mudah kita jatuh di dalam kesesatan,
jatuh di dalam ajaran-ajaran, karena akan ada lagi nih ajaran-ajaran yang baru akan diajarkan oleh orang-orang hamba-hamba yang mengaku nabi, yang mengaku nabiah, dan mau mencari orang-orang untuk disesatkan. Itu akan selalu ada. Karena itulah kita akan selalu terus belajar firman Tuhan, terus mengisi hidup kita, sehingga iman seperti juga yang dimiliki jemaat Thyatira, iman itu tetap ada dan bertumbuh sehingga ia teguh dan kuat, tidak mudah jatuh di dalam kesesatan. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesesatan tidak hanya di dalam kehidupan ketika kita di gereja, tetapi juga ketika kita di luar gereja. Itu juga dapat membuat kita sesat. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan iman yang teguh. Di luar gereja, di luar kehidupan persekutuan, ada banyak hal yang mempengaruhi kita. Ada banyak Isabel yang mau membuat kita tersesat, melakukan hal yang jahat, yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu juga Tuhan mengingatkan. Jadi bukan hanya dalam kehidupan bergereja ya, tapi juga di dalam kehidupan di luar persekutuan. Kita juga dapat tersesat kalau kita tidak membangun keteguhan iman. Jemaat Thyatira dipuji karena mereka memiliki iman, memiliki kasih, dan juga pelayanan, ketekunan iman mereka. Dan Tuhan katakan, apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara-saudara dan saya pun mempunyai karunia yang sama seperti yang dimiliki jemaat Thyatira. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita iman, mengaruniakan kepada kita keteguhan, kekuatan untuk menjalani hidup di dalam pelayanan, melayani Tuhan, tidak hanya di dalam kegiatan gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Peganglah itu sampai aku datang. Nah, Tuhan Yesus, soal kedatangan Tuhan Yesus pernah mengajarkan begini dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 tentang rumah Bapa, bahwa aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi soal kedatangan Tuhan itu bukan cuma soal kiamat, dalam arti bahwa di akhir zaman Tuhan sendiri akan datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa jahat, kuasa gelap. Tetapi juga pada waktunya Tuhan akan datang untuk membawa kita. Ini panggilan Tuhan untuk membawa kita ke rumah Bapa. Itu juga panggilan. Peganglah itu sampai aku datang. Pada waktunya, ya Tuhan akan membawa kita, datang membawa kita ke rumah Bapa. Nah, bagi kita, apa yang sudah dianugerahkan, itu merupakan jaminan. Iman itu sudah merupakan jaminan yang Tuhan tetapkan. Melayani merupakan refleksi atas iman kita. Kita sudah diselamatkan di dalam kehidupan dunia ini, dan kita mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sebagai rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kita ini milik Tuhan, sebab Tuhan sudah kerjakan keselamatan kita. Karena itu mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pergumulan apapun di dalam kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai iman kita kepada Kristus kita ganti. Karena tidak ada jalan lain. Jalan lain buntu semua. Hanya Yesuslah jalan bagi kita. Jalan kebenaran dan hidup. Dan kehidupan yang Yesus katakan di sini kehidupan kekal. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melayani Tuhan dengan keteguhan iman,
ketekunan iman, karena keselamatan sudah dikerjakan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, sebagaimana Rasul Yohanes menyampaikan kepada jemaat di Tiatira, jemaat yang hidup di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pelayanan dan ketekunan, dalam pergumulan mereka karena adanya ajaran-ajaran sesat. Sebagian memang terpengaruh, tetapi lebih banyak yang tetap setia di dalam iman mereka. Tuhan, ajarlah kami sebagai jemaat-Mu dengan keyakinan yang teguh untuk kami hidup mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Dan ketika pergumulan hidup melanda kami, kuatkan kami agar tidak tersesat, sehingga meninggalkan iman kepada Kristus. Tuhan, kami mohon Roh Kudus menguatkan, membuka jalan bagi setiap jemaat-Mu yang ada menghadapi, mengalami pergumulan hidup hari lepas hari. Tuhan, teguhkan iman mereka, sehingga mereka dimenangkan. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu pergumulan-pergumulan kami bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati proses pemulihan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Tuhan menolong, membuka jalan, berkati Bapak Presiden Jokowi serta kabinet yang ada di dalam berupaya, berusaha membangkitkan kembali kehidupan bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi gereja GPIB, Tuhan berkati Majelis Sinode Masa Bakti 2021, Majelis Sinode 2021, Masa Bakti 2021 sampai 2025, Tuhan yang telah memilih dan meneguhkan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk melayani Tuhan dan memimpin jemaat GPIB. Kami berdoa bagi Mupel Jakarta Timur, Tuhan memberkati kebersamaan yang ada, agar jemaat-jemaat di Mupel Jakarta Timur dapat bahu-membahu untuk melayani Tuhan. Bapa Sorgawi, kami membawa padamu persekutuan pelayanan serta kesaksian GPIB, Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Berkati para presbiter yang Tuhan telah pilih untuk melayani pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Tuhan tolong
menguatkan pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, juga berkati pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi unit-unit misioner, bagi pengurus pelkat, pelayan PAPT, bagi pengurus komisi yang ada, Tuhan berkati. Sehingga di dalam pelayanan, di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami boleh tetap bergandengan tangan, bahu-membahu di dalam pelayanan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi pegawai kantor Nasaret, Tuhan berkati pelayanan mereka hari lepas hari, demi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan juga kegiatan-kegiatan kepanitiaan, tim kerja, proses penyelesaian tanah waru, perbaikan gedung gereja. Kami berdoa bagi panitia Natal. Kami berdoa bagi komunitas baca Alkitab Gereja Nasaret. Tuhan memberkati agar di dalam kehidupan persekutuan Jemaat Nasaret senantiasa ada sukacita dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Ya Bapa, secara khusus juga kami berdoa bagi PPKM Jawa Bali. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih ya Bapa untuk karunia-Mu yang memampukan bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang mungkin dialami terjadinya gelombang ketiga dari COVID-19. Tuhan berkati bangsa ini agar dapat mengatasi, mempersiapkan segala sesuatunya melalui vaksinasi, sehingga bangsa Indonesia dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, warga GPIB Nasaret, mereka yang ada dalam pergumulan, dalam proses pengobatan, dalam proses penyembuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas obat-obatan, perawatan, serta makanan minum bagi mereka yang sakit, agar mereka dikuatkan untuk penyembuhan mereka. Secara khusus kami doakan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supesepa, Bapak Denny Adam, Ibu Els de Fretes Ratulangi, Ibu Rin de Fretes, Ibu Teliwenas Pelealu, Ibu Poyo Oleh, Bapak Ibu Butar, Ibu Willy Auri Giri, Ibu Angel Oroh, Ibu Margareta Supusepa. Kami doakan Bapak Alexander Rega, Ibu Titin Nugroho, Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa. Kami doakan Mirel Rizkila Yusuf. Kami doakan Pendeta Agus Manalu, Ibu Kandau Waro, Bapak Karel Van Pra. Kami doakan Penatua David Sayerang, Ibu Adolfin Kalangi Pandai, Ibu Disa Jatun. Tuhan memberkati perawatan mereka. Ya Tuhan, kami berduka bersama-sama keluarga Tomasau Lumanau, keluarga Pratasik Sumampau. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tidak dikuasai kedukaan, tetapi berangsur-angsur mereka kembali ada di dalam kekuatan, sukacita, hidup di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa. Titiklah kami masing-masing, pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Lihatlah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Dipersilakan duduk, Ibu Bapak. Warta Jemaat Ibadah Keluarga hari Rabu 3 November 2021. Berita duka. Telah meninggal dunia di Bandung pada hari Rabu 27 Oktober 2021, Alexander Thomas Lumanau dalam usia 76 tahun. Almarhum adalah
kakak dari Ibu Ifke Tomasoa Lumanau, Sektor 9. Almarhum telah dimakamkan pada hari Jumat 29 Oktober 2021 di tempat pemakaman umum Pandu, Bandung. Di Manado pada hari Jumat 29 Oktober 2021, Julius Yakob Alex Pratasik, Sektor 6, dalam usia 73 tahun. Almarhum telah dimakamkan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 di Manado. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Bapak PKB. Pengurus Pelkat PKB GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang Bapak-Bapak anggota PKB GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat PKB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 10 dengan tema Suam-Suam Rohani dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 18 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman, Pendeta Erik Hetaria. Ibadah pelayanan kategorial atau Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU. Pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat PKLU yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 17 dengan tema Pertemuan yang mendatangkan sukacita dari Roma 15 ayat 30 sampai 33 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta Henry Bernardus Ceki Yakob. Webinar Smart Parenting Pelkat PA GPIB Nazaret. Pandemi tidak bisa dihindari. Kegiatan kita tetap berjalan. Kita tetap melangkah dengan keterbatasan yang ada. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka tetap belajar, tetap beribadah, media yang berubah. Satu tantangan lain lagi buat kita para orang tua. Kita juga harus berperan dalam menangani kesehatan mental dan stres coping pada orang tua dan anak di masa pandemi. Yuk ikutan, pastikan kita bergabung dan temukan jawaban seputar topik tersebut bersama Pelkat PA GPIB Nazaret pada acara Smart Parenting di atas. Pendaftaran melalui link yang tertera di flyer atau melalui Enci Agatha nomor HP 0878 7510 0886 atau Enci Yowan 0877 7239 5864. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam hari ini, Bapak Pendeta Henry Bernardus Ceki Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, keluarga Pak Sairan, Ibu Tin Latu Merisa, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar.
memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Janganlah abaikannya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.